자, 여러분 안녕하세요. 한국어 학개론 수업 10주차 내용 한국어 임의론입니다. Baik, jadi kali ini kita akan membahas tentang semantik bahasa Korea atau yang disebut dengan eimiron. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, eimi itu artinya adalah makna. Gitu. Jadi semantik atau eimiron itu nanti secara khusus akan membahas tentang makna di dalam bahasa Korea. Baik, jadi pertemuan kita kali ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Aimirone Yongyok atau ranah semantik. Jadi ranah semantik itu ada apa saja gitu, apa saja sih yang dibahas dalam semantik gitu kan. Lalu yang kedua, Aimie Yuhyong atau jenis makna. Ini yang ada di sini itu adalah menurut Goffrelich. Jadi ini sebenarnya adalah teori barat gitu kan. Nah, itu Imye Yuhyong. Lalu yang ketiga Imye Kwange atau hubungan antara makna. Hubungan antar makna gitu. Jadi di antara makna-makna itu ada hubungan apa saja itu nanti kita akan bahas. Dan yang terakhir adalah Imye Chege atau sistem makna. Sebenarnya sedikit berbeda gitu kan dengan kemarin kita sudah bahas tentang fonologi, morfologi, lalu sintaksis gitu kan. Yang itu memang sangat khas Korea. Pembagian-pembagiannya itu sangat khas Korea gitu. Namun saat sudah memasuki semantik, lebih khususnya adalah lebih ke teori gitu. Jadi tidak ada pembagian khusus tentang di dalam bahasa Korea seperti apa gitu kan. Karena teorinya biasanya untuk semantik itu sudah mulai sama persis gitu dengan teori barat. Baik, nah yang pertama kita akan membahas tentang ranah semantik atau Imirone Yongyok. Oke, nah sebelum membahas tentang ranah semantik, kita akan membahas tentang sebenarnya makna itu apa sih gitu. Jadi 의미는 개념적으로 secara konsep 어떤 사물이나 현상에 대한 일반적인 지식. Jadi makna gitu itu adalah pengetahuan umum gitu, pengetahuan umum kita manusia tentang samul, benda atau hyonsang, fenomena gitu. Jadi ini pembahasan secara apa ya? Secara istilahnya gitu. Jadi makna itu sebenarnya apa gitu kan. Jadi lebih ke jisik atau pengetahuan. Poinnya di sini gitu. Dan di dalam Hyundai Imiron atau semantik modern sekarang gitu kan. 지시물을 하나의 개념. 추상화 hayo. Jadi jisimul itu referen atau benda. Thing. Benda. Jadi kita kalau lihat benda gitu, kita langsung mengabstraksikannya. Jadi di apa ya? Tusang itu kan abstrak gitu. Jadi diabstraksikan gitu menjadi satu konsep. Jadi ketika misalkan melihat kursi gitu, ada benda yang berbentuk seperti kursi, ada kakinya 4, bisa diduduki, maka lalu kita membuat hanai kenyom, satu konsep tentang kursi itu tersebut. 인식하는 인간의 이지 과정. Di sini maaf bukan iji 과정 tapi inji ya. Inji 과정. Oke, inji 과정. Inji itu artinya adalah kognitif atau pengetahuan gitu. Jadi di dalam Eimiron atau di dalam semantik itu adalah tahapan gitu kan atau step-step terkait kognitif manusia atau kemampuan berpikir manusia. Gitu. Jadi intinya semantik itu membahas makna gitu, yang makna itu secara konseptual. Gitu. Dan di sini di dalam semantik nanti ada 2 konsep yang cukup cukup signifikan, cukup dominan gitu di dalam ranah semantik. Yang pertama ada pendapat Soshire, dan juga Ogden Richard gitu. Jadi ada 2 pendapat 2 orang ini gitu. Jadi kalau sebelumnya saat kita membahas mulai dari fonologi sampai ke sintaksis, kita jarang sekali menyebut teori siapa gitu kan. Meskipun nanti kenyataannya saat kita meneliti kita harus pakai teorinya siapa gitu. Tetapi jarang disebutkan. Jadi lebih ke ranah pembagian
secara morfologi ataupun secara sintaksis bahasa Korea itu seperti apa gitu. Tapi ketika sudah mulai masuk ke IMI atau masuk ke semantik, maka pendapat siapa, ahli siapa itu menjadi cukup dominan. Gitu. Nah, jadi kalau pendapat Saussure, makna itu gitu. Jadi namanya bahasa itu dibagi, ini binary opposition ini berarti ada dua ya. Itu ada dua gitu. Yang pertama itu adalah onoe hyongshik. Jadi bentuk atau format bahasa gitu. Atau yang di sini yang kita tahu itu sebagai emsong, bunyi. Jadi kalau tadi ya ada kursi gitu, maka kursi itu adalah onoe hyongshik atau signifikan. Signifit gitu kan. Nah, dan sedangkan kursi itu punya makna gitu kan. Jadi kalau kursi itu kan hanya sebutan ya gitu. Sedangkan maknanya itu di mana-mana sama gitu kan. Kakinya ada 4, terus itu bisa diduduki gitu kan. Nah, itu adalah signifi atau imi. Onoe neon. Nah, jadi ada onoe hyongshik, ada onoe neon gitu. Jadi ketika kita melihat suatu benda atau suatu fenomena, maka ada simbolnya, ada emsongnya, ada bunyinya gitu kan. Dan bunyi tersebut nanti akan mengandung makna gitu. Jadi ada dua hal gitu di dalam pendapatnya Saussure ini. Sedangkan pendapatnya Ogden Richard itu ada semantic triangle. Jadi ada 3 ya. Kalau tadi Saussure itu hanya 2, maka kalau Ogden Richard ini dia ada 3 gitu kan. Dan di situ ada genom, senggak. Jadi ketika kita berbahasa itu kita melibatkan otak kita. Jadi otak kita lah yang memproduksi bahasa tersebut gitu kan. Selain apa namanya otak kita gitu, dan juga ada giho atau simbolnya itu dalam bentuk bahasanya itu sendiri gitu. Jadi bahasa yang ada di dalam otak kita itu kan masih bersifat abstrak gitu. Dia kemudian berwujud menjadi orang itu tahu wujudnya, bisa mendengar, bisa melihat gitu kan ketika sudah dikeluarkan dari mulut gitu. Jadi ada simbolnya gitu kan. Dan lalu ada satu lagi tambahan, disimul atau referen atau benda gitu. Jadi orang ketika membuat bahasa itu pasti melihat benda dulu gitu. Itu benda apa, lalu sebutannya bagaimana. Ketika kedua pendapat ini digabungkan, Saussure dan Ogden Richard ini, maka si Saussure ini dia ada 2 ya, gitu kan. Tadi, jadi physical existence-nya itu ada sound, word, gitu kan. Jadi kata bahasa yang kita tahu itu yaitu penandanya gitu kan. Jadi kayak di sini ada gambar apel, maka ya penandanya itu ya apelnya itu gitu. Tulisan apel, kata apel itu adalah penanda. Sedangkan yang ditandai atau signifit itu adalah konsep konsep mental atau apa ya pemikiran kita gitu. Jadi apel itu bisa bermakna banyak hal gitu kan. Yang pertama jelas buah gitu kan. Atau bisa juga kalau kita sekarang nyebut apple gitu kan itu pasti kebayangnya gadget gitu. Entah HP ataupun laptop kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi tadi ya ada suatu hal maka ada tandanya, penandanya apa dan petandanya itu apa, yang ditandai itu apa. Penanda. Nah, ini petanda atau yang ditandai. Sedangkan kalau menurut Ogden and Richard tadi ini kan ada tambahan jisimul atau referen ya, bedanya di sini gitu kan. Jadi di sini antara simbol, antara bahasa tadi sebutan gitu dengan apa namanya referen atau benda itu dia hubungannya tidak langsung. Maka di sini ada titik-titik ya. Hubungannya tidak langsung. Kenapa gitu? Jadi karena kalau kita melihat benda itu kita tidak bisa langsung menyebutnya gitu, tapi otak kita berpikir dulu, oh ada apel gitu kan, itu nanti sebutannya apa gitu. Jadi dari referen sini ke sini dulu gitu kan. Jadi makanya antara referen dengan saut atau dengan pemikiran itu dia garisnya jelas gitu karena langsung gitu. Dan dari pemikiran ke simbol atau ke kata-kata ke bahasa itu juga langsung gitu kan. Karena kita dari otak langsung berpikir, langsung berbicara gitu. Tapi dari simbol ke referen atau ke benda itu tidak
langsung gitu kan. Jadi harus melewati ini dulu. Jadi yang paling penting ini. Gitu. Bedanya antara Saussure memang di sini, tapi yang paling penting dalam Ogden and Ricard ini adalah ini. Gitu. Oke, nah itu secara teori gitu kan. Dua pendapat tentang makna, pendapat tentang bahasa yang paling dominan kayak gitu. Jadi menurut Saussure dan Ogden and Ricard gitu. Jadi ini nanti akan ada hubungannya juga dengan semiotik. Semiotika atau Jihuhak. Jihuhak itu semiotika. Nanti akan ada hubungannya dengan itu juga. Jadi pendapatnya Saussure gitu kan itu ada hubungannya dengan simbol, bukan hanya terkait makna saja. Karena kan tadi ada ini ya, ada penanda, ada simbolnya, dan ada yang ditandai. Oke, nah selanjutnya untuk ranah semantik. Jadi di sini ono eso iminan song temun danire cewehan. Jadi ini bunyi atau fonem itu dikecualikan gitu. Selain itu, maka memiliki makna dan bisa menjadi ranah penelitian semantik. Gitu. Mulai dari morfem, kata, ojol atau ojol ini sebenarnya sama dengan kata ya, gitu kan. Atau dia frasa, lalu klausa, munjang, kalimat, damhwa, wacana gitu. Maka itu menjadi ranah semantik gitu. Meskipun untuk hyung keso atau biasanya untuk morfem atau pembentukan kata biasanya masuk ke morfologi. Jarang dibahas secara semantik gitu. Tetapi kalau sudah mulai masuk kalimat, frasa, anak kalimat, klausa, dan wacana itu masuk ke ranah semantik. Gitu. Jadi semakin ke atas itu semakin besar. Jadi kemarin kita kan belajarnya dari yang kecil dulu ya, dari bunyi, dari bunyi yang paling kecil dari mulai A dengan giok gitu bedanya apa gitu kan. Lalu naik ke morfem, ke kata, lalu ke frasa, ke anak kalimat, lalu ke kalimat gitu kan. Untuk Emiron ini tuh ranahnya dia yang paling luas kayak gitu. Nah, di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama hyongteso atau dano, biasanya sih lebih ke sini ya. Atau biasanya ohwi ranahnya gitu. Lalu munjang, kalimat, damhwa atau wacana. Jadi kalau mau cari damhwa, misalkan pengen penelitian tentang damhwa atau wacana biasanya damhwa bunsok atau discourse analysis. Nah, yang pertama untuk kata itu biasanya bukan membahas kalau kemarin kita di morfologi kita membahas morfem, terus itu pembentukan kata, sedangkan kalau di ranahnya semantik itu lebih ke makna setiap kata. Jadi gebel owie eimi. Jadi makna dari setiap kata. Jadi setiap kata itu punya makna itu ditelitinya dengan Emiron gitu kan. Namun bukan berarti kita bahas makna apa, makna sagwa, makna bab apa, tapi biasanya lebih ke kategori-kategori. Jadi berhubungan dengan OHWCG, sistem kosakata di dalam suatu bahasa. Gitu. Nah, jadi untuk pembahasan kosakata yang dia lebih ke semantik, maka ranahnya itu lebih ke OHWCG atau sistem kata. Nanti kita akan bahas di akhir gitu kan tentang sistem kata. Nah, lalu untuk munjang atau kalimat nanti akan membahas terkait semantik kalimat atau gujo bunsok, rimi gujo bunsok gitu kan. Jadi analisis struktur makna kalimat gitu kan. Meskipun kemarin saat kita membahas semantik juga sedikit-sedikit sudah membahas tentang makna gitu. Jadi misalkan ada CJ, tensisnya bahasa Korea gitu. Meskipun
biasanya berhubungan dengan semantik, tapi sebenarnya itu dibagi berdasarkan makna gitu. Jadi ketika menggunakan at ota, itu maknanya apa sih? Sebenarnya lampau gitu kan. Tapi kalau misalkan at ota, jadi misalkan hesota gitu. Jadi sang siotnya 2, nah itu maknanya apa gitu kan. Jadi lampau, tapi lampau yang seperti apa gitu kan. Jadi untuk semantik ketika menganalisis kalimat dalam ranah semantik itu lebih ke imi, gujo, bunso. Nah, lalu munjanggan aimi 관계. Jadi membahas terkait hubungan makna antara kalimat gitu. Jadi kalau ada 2 kalimat hubungan maknanya itu seperti apa gitu. Nah, itu untuk bagian ranah kalimat. Lalu biasanya yang paling sering adalah damhwa atau diskurs ya, tadi wacana gitu. Jadi biasanya semantik itu ranahnya ke wacana. Jadi wacana itu sebenarnya adalah kalimat ketika kalimat itu digabung-gabungkan maka itu akan menjadi wacana gitu. Atau ya bentuk paling kecilnya adalah paragraf. Bentuk paling kecil dari wacana itu adalah paragraf. Dan di sini eh damhwae mengnak. Jadi hubungan antara korelasi ya, korelasi antara wacana itu seperti apa gitu kan. Lalu ada juga yang bahas dehwa woli atau prinsip percakapan. Ini terkadang dibahasnya di dalam pragmatik. Jadi kalau membahas pragmatik itu biasanya tindak tutur. Dan ini masuk juga ke dalam damhwa atau wacana gitu. Meskipun nanti wacana itu ada banyak macam-macam gitu kan. Jadi ada wacana kritis, wacana apa gitu. Jadi itu masuknya ke imiron juga. Gitu. Meskipun ranahnya ya tetap apa ya lebih ke pengaplikasian. Gitu. Nah itu jadi untuk ranah semantik. Jadi segala hal yang berhubungan dengan makna. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis makna. Jadi jenis-jenis makna di sini berdasarkan tadi ya pendapatnya Geoffrey Leach, kalau nggak salah tahun 1974. Oke, nah jadi dibagi menjadi 7, tapi sebenarnya 7 ini kan 1, 2, 3 ya. Yang kedua ini Yonsangjok Aimi atau associative meaning. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan 7 itu adalah ini ditambah dengan bagian ini gitu. Maka ada 7 jenis makna oleh pendapat Geoffrey Leach. Nah, yang pertama, ini ada genyomjok ini atau conceptual meaning, lalu associative meaning atau makna asosiatif nanti ada 5 ya. Ada makna konotatif, makna stilistik, makna afektif, makna reflektif atau dan terakhir makna kolokatif gitu. Dan yang terakhir ada jujejok ini atau tematik, makna tematik. Untuk genyomjok ini itu dia paling gampang adalah makna denotatif. Jadi makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Jadi kalau dulu pernah belajar saat kelas bahasa ada makna denotasi, ada makna konotasi, maka denotative meaning gitu, makna konotasi itu masuk dalam genyomjok ini gitu. Jadi suatu kata itu maknanya itu ya makna yang apa ya, yang sebenarnya gitu kan. Jadi misalkan kaki ya hanya kaki saja gitu maknanya gitu kan, kaki yang digunakan untuk berjalan gitu yang biasanya ada pada manusia atau pada mamalia gitu kan seperti itu. Tapi kalau kaki dalam makna konotasi itu maknanya nanti akan beda lagi gitu. Biasanya makna yang sebenarnya ini kalau di kamus itu makna yang nomor pertama. Makna yang nomor 1. Jadi kalau cari di kamus kan biasanya maknanya banyak tuh. Nah, maknanya banyak. Makna yang pertama itu biasanya makna denotasi gitu. Jadi mau dia diletakkan di mana saja maknanya ya itu.
Jadi 어떤 표현이 쓰이는 상황이나 쓰는 사람의 관계없이 jadi tidak ada hubungan dengan situasi yang seperti apa atau siapa yang menggunakan maka maknanya itu tetap sama yaitu makna denotasi, makna yang sebenarnya. Sedangkan 연상적 의미 itu makna yang apa ya, yang terbentuk gitu kan atas reaksi atau asosiatif gitu kan terkait suatu referen atau suatu benda gitu. Sebagaimana yang tadi dijelaskan di grafik ini, makna asosiatif itu dibagi menjadi 5. Yang pertama nepo적 의미 atau makna konotasi. Gitu. Jadi makna konotasi sudah jelas apa ya, makna yang bukan sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalkan tadi kaki gitu kan, kaki kan tadi kita mikirnya kaki ya kayak kaki manusia, kaki hewan gitu kan. Tapi ada juga kaki gunung, kaki lagi yang pakai maknanya kaki di situ kaki gunung itu kan bukan berarti gunung itu punya kaki yang bisa berjalan seperti kita gitu kan. Tapi maksudnya di situ adalah di bawah gitu kan. Jadi kaki gunung si kakinya itu dia punya makna konotatif kayak gitu. Lalu untuk 문체적 의미, makna stilistik, ini biasanya berhubungan dengan 사회적 환경 atau lingkungan sosial gitu, lingkungan sosial dari penggunaan suatu bahasa. Dan di sini ada nanti 존댓말 contohnya ya di sini ya. Jadi apa namanya bentuk honorific gitu kan. Jadi kalau bentuk honorific dalam bahasa Indonesia misalkan tidak ada, gitu. Ada pun hanya sedikit sedikit gitu kan. Tidak terlalu banyak. Jadi misalkan aku, saya. Gitu. Tetapi kalau dalam bahasa Korea, 존댓말nya atau bentuk honorificnya itu sangat sistematik gitu. Atau eno. Eno itu dia jargon atau makna yang digunakan oleh suatu kelompok tertentu. Misalkan kelompok penyuka, kelompok yang suka berjudi gitu. Maka mereka biasanya punya kode-kode khusus yang terkait dengan gambling itu tadi gitu. Itu makna eno gitu. Sedangkan sogo itu dia cacian, makian itu masuk ke dalam ranah sogo dan lain-lainnya. Jadi berhubungan dengan 사회적 환경 atau lingkungan sosial penggunaan bahasa gitu. Jadi apa namanya? Ya tadi ya bentuk honorific bahasa Korea dengan bahasa Indonesia berbeda gitu atau bentuk makian bahasa Korea dengan bahasa Indonesia itu berbeda gitu. Apa sih kata-kata yang dominan digunakan? Misalkan banyak leksem binatang gitu di dalam bahasa Indonesia gitu, dalam bahasa Korea juga gitu. Nah, alasannya kenapa bisa sama kayak gitu. Itu makna stilistik. Lalu yang ketiga, 정서적 의미 atau makna 정서적 itu kan perasaan ya, makna afektif gitu kan. Maka 화자의 감정이나 청자에 대한 정신적 태도. Tuh, jadi kalau misalkan makna afektif itu jadi orang ketika ngomongnya nadanya itu lebih tinggi atau lebih rendah atau gimana gitu kan, maka ada afektif yang tersembunyi di situ yang bisa membedakan makna gitu. Atau dalam bahasa Korea, karena tadi ada honorific ya, dan yongyol omi itu dia jenisnya bermacam-macam gitu kan. Jadi misalkan 해주실 수 있습니까? 뭐 해주실 수 있으세요? gitu. Itu bisa berarti membedakan makna kayak gitu. Itu 정서적 의미. Lalu 반사적 의미 yang keempat ini atau makna reflektif. Makna reflektif gitu kan. Nah, itu dia satu kata 동일한 표현이 또 다른 개념적 의미 의 현상을 일으키는 데서 발생하는 의미 gitu. Jadi misalkan kata aboji. Aboji itu artinya bapak. Bapak ya gitu kan, ayah. Tetapi kalau di dalam umat Gidokyo atau Kristen mungkin aboji atau di kita juga sama ya. Kata bapak dengan bapak tanpa k ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan dia maknanya berbeda gitu kan. Meskipun
ada yang satu hal yang mungkin satu komponen yang serupa tapi penggunaannya itu jelas berbeda gitu. Nah, itu salah satu contoh dari makna reflektif. Nah, lalu yang terakhir dari makna asosiatif ini adalah Yonojok ini. Nah, jadi ini bergantung pada munmek atau konteks. 환경에 나타나있는 다른 표현의 의미에 영향을 받아 가지게 되는 의미. Gitu. Jadi Yonojok itu biasanya satu kata itu dia berhubungan dengan kata yang lain. Jadi misalkan kata A, itu kita bisa langsung teringat kata B. Jadi misalkan kata gamta. Gamta. Gamta itu menutup gitu kan. Sama artinya. Atau ada kata damulda. Damulda itu juga menutup artinya. Tetapi gamta dengan damulda itu dia maknanya berbeda gitu. Biasanya kalau gamta itu pasti menutupnya nunel gamayo. Nunel gama boseyo. Jadi nunel gamta. Menutup mata gitu. Sedangkan damulda itu biasanya berhubungan dengan bibir gitu. Jadi menutup bibir, menutup mulut. Ibel damuroyo. Ibel damulda. Jadi gamta dengan damulda artinya sama-sama menutup, tetapi kosakata yang digunakan, kosakata yang berkaitan yang digunakan itu berbeda. Itu salah satu contoh Yonojok ini. Lalu kategori makna yang ketiga, thematic meaning atau makna tematik itu biasanya berhubungan dengan osun atau susunan kalimat. Jadi kalau orang itu ngomong nanen babel mokoso dengan bab mogoso nanen gitu. Meskipun maknanya secara sintaksis mungkin sama, hanya urutan susunan kalimat yang berbeda, tetapi bisa jadi ada makna-makna khusus yang membuat orang itu kenapa dia memakai susunan kalimat itu. Sozom atau fokus, fokusnya dia itu di mana, atau penekanan gitu. Jadi orang itu ketika mengatakan suatu kalimat itu penekanannya di mana, itu bisa jadi memiliki makna yang berbeda gitu. Itu contoh dari jujajok eimi atau makna tematis. Nah, itu jenis-jenis makna. Kalau kita mencari referensi lain, jenis-jenis makna mungkin akan berbeda juga karena seperti yang saya bilang tadi ini berdasarkan pendapatnya Leach. Jadi kalau cari yang lain biasanya akan beda lagi kayak gitu. Nah, ini salah satu yang saya sampaikan di sini adalah pendapatnya Leach. Oke, jadi di sini di Eimiran ini cukup banyak apa ya? Cukup banyak teori yang dipakai, teorinya siapa gitu. Nah, selanjutnya ada Eimi Bunsok atau analisis makna. Sebenarnya ini mengacu pada Mun Bunsok. Kita kemarin saat kelas fonologi memang tidak sempat membahas ya tentang ini gitu kan. Hanya membahas tentang tempat artikulasi dengan cara artikulasi gitu kan. Tetapi sebenarnya berlandaskan dari itu. Jadi misalkan kalau contoh Mun Bunsok itu kan huruf giok dengan iyeng. Kemarin kita sudah bahas huruf giok sama iyeng. Itu bedanya di yang satu huruf oral, yang satu huruf nasal. Gitu. Nah, maka giok ini dia sama-sama huruf velar ya. Velar gitu kan. Dan plus, minus nasal. Di sini untuk iyang itu sama-sama huruf velium, velar, tetapi huruf iyang itu adalah bunyi hidung maka plus nasal. Jadi kalau menganalisis bunyi di dalam bahasa di dalam fonologi itu ada plus nasal plus minus nasal gitu, minus anterior plus anterior. Biasanya kalau di sini nulisnya langsung ke bukan pakai kata velar tapi minus anterior. Anterior itu dia bagian yang belakang mulai dari apa ya? Gigi ke belakang itu disebut dengan anterior. Maka minus anterior, minus nasal, plus nasal. Kita lihat di sini yang berbeda adalah di sininya ya, nasalnya gitu. Jadi dengan adanya Mun Bunsok atau ini secara garis besar disebut sistem analisis seperti ini disebut dengan Songbun Bunsok.
analisis komponen. Jadi bukan hanya bisa di fonologi saja di bunyi, tapi bisa untuk kalimat, bisa untuk kata. Sama seperti ketika kita kemarin menganalisis morfem, itu juga songbun bunsok. Nah, di sini contohnya tadi ya, yang embun bunsok ada giok sama iyang. Ketika kita sudah membuat daftar yang seperti ini, maka kita akan tahu pembedanya itu di mana sih sebenarnya giok sama iyang. Ternyata bedanya di sini. Nah, yang satu minus nasal, yang satu plus nasal gitu. Nah, sama juga dengan itu, untuk Amy bunsok, ada yang namanya Amy songbun. Jadi makna dari suatu leksem atau suatu kata itu memiliki komponen kayak gitu. Maka kayak tadi kalau kata saucer itu apel itu maknanya apa sih? Mungkin buah, warnanya merah gitu kan, rasanya tidak terlalu manis tapi tidak terlalu asam gitu. Jadi ada komponennya gitu kan. Begitu juga dengan leksem atau kata-kata yang lain. Gitu. Jadi di sini sama-sama pakai plus minus ya. Contohnya ada conyo, ada conggak. Conyo itu gadis, kalau conggak itu bujang. Gitu. Jadi sama-sama belum menikah kayak gitu. Maka kita lihat di sini, ini kita pakai standarnya yang ini ya, yang atas. Conyo karena ada kata nyo di sini maka dia pasti perempuan. Maka plus yosong. Sedangkan kalau conggak karena dia laki-laki pasti kalau yang atas sudah plus yosong maka yang bawah itu pakainya minus bukan plus namsong tetapi minus yosong gitu. Jadi komponen yang dipakai itu harus sama. Sama kayak ini juga tadi. Yang satu memang giok itu huruf oral gitu, tetapi bukan berarti di sini tulisnya oral tetapi tulisnya nasal gitu. Jadi tetap sama. Yang membedakan adalah plus minusnya. Nah, lalu kedua-duanya sama-sama dewasa, maka plus songin. Tuh. Terus itu kedua-duanya gadis sama bujang sama-sama manusia, maka plus inggan. Sama ya. Jadi yang di bagian sini, ini sama gitu. Nah, yang terakhir, bujang sama gadis itu sama-sama belum menikah, maka di sini minus kyoron. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 komponen yang sama. Itu disebut dengan gongtong jajil atau jajil itu fitur yang sama. Sedangkan ada yang berbeda yaitu yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Plus yosong dengan minus yosong itu disebut dengan bionbiol jajil. Fitur yang berbeda gitu. Jadi kalau kita pakai contoh analisis ini, kita bisa menemukan fitur yang sama di mana, fitur yang berbeda itu di mana. Sama juga dengan fonologi tadi, berarti gungtung jajilnya adalah sama-sama minus anterior. Sedangkan bionbiol jajilnya atau fitur yang berbeda adalah yang satu minus nasal, yang satu plus nasal. Gitu. Jadi 성분 분석을 통해 공통 자질과 변별 자질을 확인할 수 있습니다. Itu salah satu contoh analisis makna gitu. Meskipun ada banyak cara, salah satu caranya adalah dengan songbun bunsok atau analisis komponen. Oke, nah kita selanjutnya akan membahas tentang Amy Guange atau hubungan makna. Ini sebenarnya sama dengan yang sudah kita bahas saat Ohiron atau saat leksikologi. Jadi hubungan makna di sini itu adalah hubungan antar kata. Hubungan makna di sini adalah hubungan makna antar kata. Nah, jadi misal ada Yui Guange, ada Bani Guange, ada sinonim, ada antonim. Dan di dalam bahasa Korea, Yui Guange atau sinonimnya ini cukup banyak. Cukup banyak karena biasanya ada pasangan Gojuo Hancao. Nah, lalu Bani Guange atau antonim ada Juta Shilta, contohnya. Lalu juga ada Shanghai Guange, jadi hubungan atas bawah atau kemarin kita sudah belajar kata umum, kata khusus.
Kata umum, kata khusus gitu kan. Nah, ini kalau di dalam teorinya linguistik kognitif itu biasanya ketika ada suatu kata gitu. Jadi misalkan guail atau kata apa ya? Syik gitu. Maka kita akan ada satu hal yang secara dominan di setiap orang itu akan muncul gitu. Jadi misalkan kata syik makanan, otomatis yang akan muncul di kepala kita itu adalah bab nasi. Makanan itu yang pertama itu gitu kan kayak gitu. Jadi di dalam Inji Guahak atau di dalam linguistik kognitif hal ini juga dibahas gitu dalam bahasa atau istilah yang agak berbeda. Lalu selanjutnya ada dongem guange atau homofon. Homofon, jadi pengucapannya sama tapi maknanya berbeda. Jibe itu bisa berarti perut, bisa berarti pir, bisa berarti kapal. Tuh. Dai guange atau makna yang banyak gitu kan. Jadi misalkan tadi ada son, dia bisa berarti shinche, badan manusia tuh son. Yang pertama pasti keingatnya son itu ya tangan dalam arti sebenarnya gitu. Lalu bisa juga dalam bahasa Korea tangan itu musoni bucuk kada gitu. Maksudnya di situ bukan tangannya kurang tapi orang yang mengerjakan itu kurang kayak gitu. Dan lain-lainnya gitu. Jadi satu kata punya makna yang banyak. Ini bisa kita lihat di kamus kalau satu makna itu dia satu kata itu maknanya bisa sampai 10 berarti dia termasuk kata daiyo. Lalu kyorap guange ini kayak misalkan osil ipta, bajir ipta itu oke, cocok. Tapi kalau yang marel ipta itu agak kurang tepat gitu. Yang marel cinta biasanya kalau dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Indonesia jelas sama gitu kan. Maka ya pakai kosaki, pakai baju, pakai celana itu semua sama. Gitu. Nah ini guange itu biasa hubungan makna antar kata. Kalau nanti kalian ikut kelas leksikologi semester depan gitu, bagi yang LL ya, maka akan dibahas ini. Eimi Guange. Nah, ini Eimi Guange, lalu ada Eimi CG atau sistem makna. Di sini juga sama, Eimi CG itu dia berhubungan dengan kosakata. Dengan kosakata gitu kan. Jadi, sistem kosakata itu seperti apa gitu. Dan tentunya di setiap bahasa itu berbeda. Nah, ini Owi CG itu biasanya masuk ke dalam ranah Eimijang. Eimijang atau medan makna. Medan makna. Eimijang ini sama dengan Ohwijang, medan leksikal gitu. Jadi Eimijang dengan Ohwijang gitu, itu sangat-sangat erat kaitannya. Maka yang disebut dengan sistem makna itu sangat erat kaitannya dengan sistem kosakata gitu. Jadi yang dimaksud dengan sistem makna Eimijang이란 상 위어 아래 이미상 밀접하게 연관된 단어의 집단. Jadi lebih ke apa namanya hubungan kumpulan kosakata makna. Jadi misal di dalam bahasa Korea itu ada sekcheo. Ada medan leksikal yang berhubungan dengan warna. Jadi kosakata berkaitan dengan makna itu ada sangat banyak dalam bahasa Korea. Jadi merah pun mungkin ada 5 jenis merah gitu. Biru ada 5 jenis biru gitu. Berbeda dengan bahasa Indonesia yang mungkin hanya ada mau merah, merah tua, merah muda gitu kan. Hanya ada itu. Atau jorio atau bahasa yang terkait dengan masak memasak. Itu mungkin kalau dikumpulkan bisa sampai 30 gitu. Mulai dari merebus, mencincang, memblansir dan segala macamnya gitu. Nah, kumpulan kosakata tersebut disebut ohwijang atau eimijang. Jadi yang dimaksud dengan eimi CG itu dia sangat erat kaitannya dengan ohwi atau kosakata.